Secara jumlah setiap kali ilmu tentang Allah itu bertambah, maka bertambahlah takut dan haibah kepada Allah. Makin kita gali tentang Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah segan kepada Allah. Dan akan datang sebab-sebab tentang itu dalam Kitabul Khawf dari Rub'il Munjiyat karena di bab yang lain. Adapun haibah, nah yang keempat haibah dan khauf, takut, maka itu adalah keadaan diri yang timbul dari ma'rifat, mengenal kekuasaan Allah, kegagahan dan keterlaksanaan kehendaknya Allah padanya, serta kurangnya peduli Allah padanya. Allah kada peduli lawan kita. Kita hendak dimatikannya, hendak dimiskinkannya, hendak dijatuhkan, Allah kada peduli. Itu membuat kita takut lawan Allah. Dan sesungguhnya seandainya dia membinasakan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang kemudian, niscaya tidak berkurang dari kerajaannya satu atom pun. Sekecil apapun kada berkurang kerajaan Allah. Andai kata bumi dimusnahkan oleh Allah, kada ada lagi orang di bumi nang sembahyang, nang berzikir, sedikit pun kada mengurangi kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Ini disertai menelaah apa yang berlaku pada para nabi dan para wali dari musibah-musibah dan bencana yang beraneka macam dalam keadaan mampu untuk menolak. Lihat Allah memberikan hukuman kepada satu kampung yang menentang Allah. Sekampungan mati, tapi nabi-nabi diselamatkan Allah. Padahal nabi itu hidup di kampung situ, di daerah situ, satanah lawan itu. Allah turunkan bala, nang kafir mati, nang nabi selamat. Daripada kuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala memilah mana nang diberi bala, mana nang selamat. Berbeda dengan apa yang disaksikan daripada para raja bumi. Nah, kalau raja-raja dunia, kaulah menghindari bala, kaulah menghindari bencana, kada kawa. Kalau Allah bisa menurunkan bala bencana dan bisa menolaknya, menjauhkannya. Secara jumlah setiap kali ilmu tentang Allah itu bertambah, maka bertambahlah takut dan haibah kepada Allah. Makin kita gali tentang Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah segan kepada Allah. Dan akan datang sebab-sebab tentang itu dalam Kitabul Khawf dari Rub'il Munjiyat karena di bab yang lain. Nah, jadi irama sembahyang itu hadir hati, paham dengan yang dibaca, takzim, itu tiga itu mutlak. Dalam bacaan apapun, dalam gerakan apapun, tiga ini mesti ada. Hadir, paham, takzim. Nah, sedangkan tiga berikutnya ini menyesuaikan irama. Kalau nang kita ingat kepada Allah itu ada tentang kedahsyatannya, tentang gagah perkasanya, takut kita kepada Allah. Itu sesuai apa nang kita baca ayat-ayat Al-Quran dalam sembahyang itu. Kadang-kadang takut, kadang-kadang harap, kadang-kadang malu. Cuma kalau tiga tadi hadir, paham, takzim selalu ada di dalam gerak-gerik sembahyang itu. Yang kelima, adapun harapan. Maka sebabnya, kenapa kita mengharap Allah? Sebabnya adalah mengenal lutfillah azza wa jalla, kemurahannya, kemarataan kenikmatan yang dikaruniakannya,
Kita kenal Allah itu memberikan nikmat kepada orang kafir. Allah memberikan nikmat kepada orang yang taat. Allah memberikan nikmat kepada orang yang durjana. Allah memberi nikmat kepada orang yang zalim. Kita yakini itu, kita bisa berharap karena mandaya aku pada dapat nikmat. Nah, di situ ada harapan. Si kafir tuh jadi dapat nikmat, apalagi aku. Nah, di situ ada harapan kepada Allah. Dan kelembutan ciptaannya, mengetahui kebenaran pada janjinya Allah yang berupa surga karena salat itu. Orang yang salat dengan betul-betul salat dijanjikan surga oleh Allah. Nah, di situ kita ada harapan. Apabila telah hasil keyakinan terhadap janjinya dan mengenal kelembutan balas kasihnya, maka terbangkitlah dari kumpulan ini harapan dengan pasti. Ini sembahyang itu ada juga harapnya kepada Allah, ada juga takutnya kepada Allah.